Itu tabiat manusia. Bila sakit ribut, bila untung ranai. Itu tabiat manusia. Berdagang sakit, berdagang lapar, kada payu, ribut, payu, ranai. Itu tabiat manusia. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Ma'arij sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lainnya banyak mengisahkan berbagai macam hal dan memberikan petunjuk arahan kepada kita semua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ayat 19 sampai seterusnya yang berbunyi, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sangat tamak dan sedikit sabarnya. Itu sudah merupakan tabiat manusia. Tabiat manusia itu sangat tamak. Tidak akan bisa puas dengan apa yang diperoleh. Itu tabiat manusia. Dan sedikit sabar. Innal insan khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Bila mana menyentuh kepada manusia tadi hal-hal yang jahat, dia keluh kesah. Bila ada datang kepadanya hal-hal yang tidak menyenangkan, dia berteriak. Dia akan mengadu, mengeluh ke sana kemari. Wa idza massahul khairu manu'a, dan bila mana manusia tadi didatangi oleh kebaikan, manu'a, dia akan enggan berbuat kebaikan, dia akan menahan dirinya. Itu tabiat manusia. Bila sakit ribut, bila untung ranai. Itu tabiat manusia. Berdagang sakit, berdagang lapar, kada payu, ribut, payu, ranai. Itu tabiat manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Nah, manusia macam apa yang tidak seperti itu? Kalau kita macam itu jadi manusia, kita jadi manusia yang rugi. Kita jadi manusia yang akan berhadapan dengan Allah dengan urusan yang berat pada hari kiamat. Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kita bagaimana agar kita ini tidak termasuk manusia yang halu'a, yang jazu'a, yang manu'a. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum bi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna bi yaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Manusia diciptakan Allah sangat tamak dan kurang sabar. Bila datang kesusahan, dia akan berteriak. Bila datang kebahagiaan, datang kenikmatan, dia akan enggan berbagi kenikmatan. Itu manusia yang rugi. Ada jalan keluar agar kita tidak termasuk dalam golongan manusia tersebut. Allah memberikan petunjuk apabila seorang manusia dapat melaksanakan 8 hal tersebut di bawah ini, maka dia akan keluar dari golongan manusia yang rugi tersebut. Artinya apa caranya supaya kita ini jangan tamak. Kayak apa caranya supaya jangan keluh kesah bila menghadapi kesusahan.
Bagaimana kita supaya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ada 8 cara, ada 8 hal supaya kita bisa menjadi orang yang tersebut itu. Yang pertama, firman Allah tadi, illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang selalu sembahyang. Kecuali orang yang selalu salat, dia akan terhindar dari manusia seperti tadi. Orang yang selalu setiap saat dia sembahyang, salat, maka dia akan keluar dari golongan manusia yang dicela tadi. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka itu kekal atas sembahyangnya. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bisa sembahyang itu kekal? Kayak apa caranya supaya kita bisa sembahyang itu 24 jam? Karena itu merupakan satu jalan untuk bisa keluar daripada golongan orang-orang yang tercela. Satu, harus jadi orang yang sembahyang selamanya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Para ulama menjelaskan, bukan kita sembahyang 24 jam itu full, kada akan mungkin bisa. Kita ada waktu makan, waktu minum, waktu qadha hajat dan sebagainya. Nah, bagaimana cara supaya kita walaupun kita makan, minum, tidur sebagainya, tapi kita dihitung sebagai orang yang sembahyang selamanya? Caranya adalah dengan selalu meniatkan sembahyang sesudah sembahyang, menggantung sembahyang sesudah sembahyang. Sembahyang subuh contohnya, belum lagi kita selesai sembahyang subuh, belum berdiri di tempat sembahyang, kita sudah gantung dalam hati kita niat, kayaknya aku jam sekian sembahyang duha. Selesai sembahyang duha, belum bangkit dari tempat sujud, belum bangkit dari tempat sembahyang, sudah ada niat, kayaknya aku jam sekian sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur belum bangkit dari masjid, sudah ada niat, kayaknya aku sembahyang asar jam sekian. Sembahyang asar selesai, belum bangkit dari sembahyang asar, sudah ada niat, kayaknya aku jam 6 sekian sembahyang maghrib. Sembahyang isya, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang subuh lagi. Nah, kalau kita mampu demikian, kita akan menjadi orang yang sembahyang selama-lamanya. Kadang-kadang ada ingat menggantung niat itu. Kenapa kada ingat? Karena kada tagawi. Sembahyang duha belang kambingan, witir belang kambingan, tahajud banyak adanya. Nah, bila mana kita tidak bisa melaksanakan itu, kita akan tetap jadi manusia yang selalu tamak, selalu keluh kesah. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi hendak bangkit dari tempat sembahyang, gantung niat, kena aku jam 3:30 sembahyang asar. Seterusnya. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang merasa, orang-orang yang menganggap, meyakini bahwa di dalam harta yang ada pada dia itu ada hak bagi orang yang minta dan bagi orang yang tidak minta-minta. Kita kadang-kadang beranggapan bila duit itu sudah masuk kantong, bila masuk ipuk ini duitku, ada orang lain ampunnya. Padahal di situ ada hak bagi orang yang minta dan orang fakir miskin yang tidak minta. Tiap kali kita menghitung duit, kita ingat bahwa duit ini bukan ampun kesurangan. Ini ada hak orang yang minta-minta, ada hak orang fakir miskin yang mereka tidak minta-minta. Nah, ini pun kita seringkali kada ingat juga pada itu ada hak. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang percaya dengan hari kiamat.
Setiap orang yang beriman pasti percaya lawan hari kiamat. Kita percaya dengan hari kiamat. Namun apakah kepercayaan kita itu sampai kepada satu batas di mana bisa membangkitkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat itu? Ini masalahnya. Kita percaya hari kiamat ada, tapi kepercayaan kita itu kadang mampu menggerakkan diri kita untuk mempersiapkan menghadapi hari kiamat. Nah, padahal kita dituntut kepercayaan itu mampu untuk membuat kita bersiap-siap. Yang keempat, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, orang-orang yang takut daripada azab Tuhannya. Takut dari azab Tuhan merupakan satu cara untuk menghindari maksiat kepada Allah. Kita lebih percaya dokter, lebih percaya tabib, lebih percaya pananambaan daripada Allah Ta'ala. Jar dokter pian jangan makan ini, pian bila makan ini kita naik darah, bisa stroke. Diserungi orang itu, aduh ini makan kita, karena jar dokter jangan. Dan dokternya Cina orangnya. Percaya bana kita lawan dokter itu. Menggawil aja kedua nih bisa naik darah. Nah, hendaknya macam itu percaya kita. Allah mengatakan ini haram, ancamannya neraka. Nah, kadang-kadang kita mau memperbuat yang diharamkan Allah. Padahal Allah sudah mengancam bila dilakukan yang demikian itu adalah neraka balasannya. Nah, kepercayaan kita masih tertinggal. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang mampu memelihara farajnya, kemaluannya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang mampu menjaga amanah mereka. Orang-orang yang mampu mengendalikan, mengelola apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Harta adalah amanah. Bila mana kita mampu mengelola harta ini, jangan sampai harta ini datangnya daripada yang haram, jangan sampai harta ini digunakan untuk yang haram, jangan sampai harta ini ada hak orang yang tidak terbayarkan. Berarti kita bisa mengelola amanah Allah. Anak amanah Allah. Anak adalah amanah Allah. Bila anak ini kita didik dengan pendidikan yang benar menurut agama, berarti kita sudah bisa mengelola amanah Allah. Istri amanah Allah. Yang ketujuh, walladzina bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang bersaksi dengan benar. Orang-orang yang tidak mau melebihi atau mengurangi dari apa yang ia lihat dan ia dengar. Dia bersaksi dengan benar. Yang kedelapan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sembahyang mereka itu. Sembahyang itu mereka jaga, jangan sampai lewat waktunya, jangan sampai sembahyangku ini kurang, jangan sampai sembahyangku ini cacat, jangan sampai sembahyangku ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 8 perkara itulah apabila kita mampu kita laksanakan, kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan Allah tadi, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Hanya ada 8 cara itulah untuk menyelamatkan kita daripada termasuk golongan orang-orang yang dicela, yang dianggap rugi oleh Allah Subhanahu